Guys, tahukah kalian inilah prediksi ekonomi Indonesia tahun 2025. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahukah kalian, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 4,8 sampai 5,6% pada tahun 2025. Sementara di tahun 2026 lebih tinggi, yaitu 4,9 hingga 5,7%. Pendorong ekonomi nasional masih mengandalkan konsumsi rumah tangga, sementara ekspor masih cukup baik di tengah gejolak global. Konsumsi akan kami perkirakan meningkat, ekspor cukup baik di tengah gejolak global, kata Ferry dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Geraha Basvara Icana Komplek Kantor Pusat BI Kota Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 29 bulan November tahun 2024. Sementara itu, inflasi pada saat ini terkendali pada level 2,5%. plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026 seiring dengan konsistensi kebijakan moneter dan fiskal. Nilai tukar rupiah tahun 2025 akan dijaga stabil dengan komitmen BI juga dengan fundamental yang baik, inflasi rendah sedangkan pertumbuhan tinggi, jelasnya. Selain itu, Ferry menjelaskan ada 3 faktor utama yang mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Meski pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan mengalami penurunan, faktor pertama, kata Ferry, adalah ekspor yang masih dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, kontribusi ekspor di Indonesia tahun depan diperkirakan lebih kecil dibandingkan tahun Kiwari. Ini berkaca dari pertumbuhan ekonomi dunia yang pada tahun mendatang diprediksi lebih rendah dari tahun ini. Tahun ini 3,2% pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sekitar 2,8%, terutama di Amerika Serikat. Di Eropa juga masih rendah. Harapannya mungkin dengan India, ekspor kita kalau ke India bisa digenjot itu bisa naik, kata Ferry. Selain itu, faktor kedua, Ferry mengatakan pertumbuhan di sektor investasi menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi. Dia menggarisbawahi penanaman modal asing akan sangat membantu mendongkrak pertumbuhan ini. Di sektor real tentu saja yang diperlukan strukturalnya adalah mendorong PMA, investasi supaya bisa harus masuk iklim usaha dan juga produktivitas. Itu penting, jelas Ferry. Namun Ferry menekankan pemerintah perlu mendorong investasi pada sektor-sektor padat karya yang dimotori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di samping itu, dia berujar pemerintah juga tetap harus melanjutkan hilirisasi industri, baik sektor minerba, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Hilirisasi ini perlu didorong sekaligus untuk menciptakan lapangan kerja, jelas kata Ferry. Faktor ketiga adalah peningkatan konsumsi yang tidak hanya didorong oleh bantuan sosial, tetapi juga mendorong sektor-sektor padat karya. Selain itu, ada sektor lain yang bisa ikut mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Menurut Ferry, hal itu adalah mendorong perluasan lapangan kerja pada sektor hilirisasi pertanian dan perkebunan. Sayangnya, sektor ini, kata Ferry, kurang diperhatikan. Sebetulnya di hilirisasi pertanian, perkebunan maupun berbagai hal perlu didorong, yang selama ini memang belum dilihat. Itu supaya penciptaan lapangan kerja dan juga upah bisa meningkat sehingga mendorong konsumsi yang sekarang untuk golongan menengah itu sangat tergantung pada bantuan sosial, jelas kata Ferry. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai puncak pada tahun 2025. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 merupakan titik terendah pertumbuhan ekonomi Indonesia karena adanya pandemi COVID-19. Tadi kami menunjukkan siklus ekonomi Indonesia itu kurang lebih sekitar 5 tahun naik dari bawah sampai ke puncak, ucap Ferry Warjio dikutip dari Antara pada hari Jumat tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021. Pada tahun ini sudah diramalkan untuk bisa mewujudkan siklus sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai puncaknya, maka Ferry mendorong sinergi bauran kebijakan antara bank sentral, pemerintah, dan berbagai otoritas lainnya. Dalam bauran kebijakan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai puncak, Bank Sentral bertugas menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, manajemen aliran modal asing, makroprudensial, akselerasi digitalisasi, dan pendalaman pasar uang juga terus dijalankan untuk mendukung perekonomian. Selain itu, Gubernur BI Ferry Warjio berpendapat reformasi struktural juga terus dijalankan untuk mencapai pertumbuhan tertinggi melalui produktivitas modal, tenaga kerja, dan teknologi. Kemudian reformasi di bidang infrastruktur, iklim investasi, perdagangan, tenaga kerja, ekonomi keuangan digital, pendalaman sektor keuangan, serta ekonomi dan keuangan hijau. Kalau reformasi struktural terus disiplin kita lakukan, termasuk pengembangan SDM unggul, maka kedepannya hasilnya akan lebih banyak meski usahanya hanya sedikit-sedikit, kata Gubernur BI Ferry Warjio.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beda pendapat soal ramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Sri Mulyani sebagaimana tercantum dalam asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 menetapkan asumsi nilai tukar sebesar 16.100 US dollar. Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggap dunia masih penuh ketidakpastian dan hal tersebut terlihat dari perubahan nilai tukar yang terjadi dalam 6 bulan belakangan ini. Berbagai kejadian dalam 6 bulan terakhir memberikan kita pembelajaran yang luar biasa, kata dia dalam rapat paripurna tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN tahun 2025. Dikutip pada hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024. Sri Mulyani mengatakan pada 3 bulan yang lalu rupiah dan mata uang di seluruh dunia masih mengalami depresiasi yang sangat berat terhadap dolar Amerika Serikat. Namun dalam 2 minggu ini rupiah mengalami apresiasi yang cukup kuat. Menurutnya perubahan cepat dalam waktu singkat inilah yang membuat pemerintah mewaspadai volatilitas di masa depan. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah terbuka apabila DPR ingin membalas lebih lanjut mengenai penetapan asumsi makro nilai tukar tersebut. Menurut dia, situasi dunia saat ini masih amat dinamis, terutama pada situasi yang masih sangat dinamis baik dari sisi global maupun dalam negeri, kata dia. Sementara itu, BI memperkirakan nilai tukar rupiah secara rata-rata pada tahun 2025 berada pada rentang 15.300 hingga 15.700. Beberapa faktor yang mendorong penguatan rupiah, kata Peri, adalah suku bunga acuan Amerika Serikat turun drastis menjadi 4,25% hingga akhir tahun 2025. Faktor lain adalah imbal hasil yang menarik dari surat utang di Indonesia dan dampak positif dari hilirisasi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.